Oke, sekarang kita lanjut menambahkan bagian ini. Nah, ini kalau dulu disampaikan ini disebut dengan bagian pemilihan. Pemilihan di dalam C atau C++ itu sama. Secara aturan dia menggunakan if dan else. If then dan else. Ya. Else then juga. Terus juga ada then-nya. If then dan else then. Nah, yang jadi permasalahannya adalah bagaimana tata penulisan di dalam bahasa C dan C++. Ya. Nah, sekarang kita coba. Kita coba yang pertama menggunakan if then dulu, tanpa menggunakan else. Maksudnya apa kalau if then saja tanpa menggunakan else? Berarti kalau kita lihat flowchart di sini, ini kan ada kondisi ya dan ada kondisi tidak. If itu untuk kondisi ya, else itu untuk kondisi tidak. Artinya kalau kita cuma pakai if saja, berarti kita hanya alurnya hanya sampai sini aja, ya. Kalau tidak, ini diabaikan. Yang bagian ini diabaikan. Kalau hanya pakai if saja. Artinya kalau misalkan gini, logikanya adalah berarti kalau saya masukkan nilai Celcius kurang dari 50, maka nanti akan muncul tulisan panas. Tapi kalau tidak, ya, dia akan langsung ke bawah. Jadi tidak itu tidak akan masuk ke tulisan dingin, tapi langsung ke bawah. Kenapa? Karena bagian tidak ini saya lompati, saya abaikan. Saya tidak anggap ini ada. Ya. Kasihan, nggak dianggap ada. Ya. Padahal dia selalu ada di sampingnya. Aduh, kasihan. Oke, kembali ke program ya. Oke, nah sekarang kita lihat ini. Instruksi if, then, dan else. Then ini ada di mana? Ada di, kalau di flowchart ini ada di setelah rumus ini ya. Setelah rumus ini berarti input, kemudian masuk ke rumus, baru masuk ke if. Ya kan? Nah, kalau di algoritma berarti kita taruh di mana? Taruh di antara baris 17 dan baris 19 atau di baris 18 ini. Saya tambahkan baris lagi di sini. Nah, di sini baru saya tambahkan if. Gitu ya. Nah, kemudian aturannya gimana kalau pakai if gitu ya. Kalau pakai if itu berarti if kurung buka, kurung tutup. Ya. Kemudian yang di dalam kurung buka, kurung tutup ini apa? Yang ada di dalam kurung buka, kurung tutup ini itu adalah tulisan ini, Celsius yang ada di dalam belah ketupat. Ini yang ada di dalam if. Ya. Jadi di sini nanti kurung buka, kurung tutup itu kalian tambahkan Celsius kurang dari 50. Ya. Ini kebalik ya, ini harusnya ini yang dingin ya, kurang dari 50 kok panas. Ini yang panas ya, mohon maaf ini. Kan? Jadi misalkan di sini Celsius kurang dari 50. Maka di sini kita akan menampilkan tulisan dingin. Ya, kalau cuma menampilkan tulisan ya kita tinggal pakai perintah, oh ya sorry, printf gitu ya. Pakai perintah printf karena hanya menampilkan tulisan dingin. Kemudian di if itu ada lanjutannya if then gitu ya. Nah, then itu kalau di bahasa C itu dimulai dengan kurung kurawal lagi ditutup dengan kurung kurawal tutup. Enter. Jadi ini adalah if, ini then-nya ya. Then itu mulai dari bawah ini sampai kurung kurawal tutup. Ya, ini bisa lebih dari satu baris. Jadi kalau misalkan ada algoritma lagi di dalam ya ini bisa lebih dari satu baris. Karena kebetulan yang ada di dalam flowchart ini hanya instruksi output saja, output untuk menampilkan tulisan dingin ya cukup satu baris saja. Tapi kalau misalkan mau lebih dari satu baris bisa gitu ya, tinggal tambahkan aja bawahnya. Gitu ya. Oke, kita lihat kita mau menampilkan tulisan dingin, maka tulisannya di sini printf, di sini kasih tanda petik kategori suhu, misalkan di sini tambahkan dingin. Ya. Kemudian
Yang else-nya karena kita tidak pakai, artinya ini kita abaikan, yang tidaknya, ya sudah kita biarkan aja. Cukup kayak gini aja. Nanti efeknya apa? Tadi seperti yang saya jelaskan ya, kalau masukkan nilai di bawah 50, misalkan tulisan 0 gitu ya, 0 nanti dia akan mencetak tulisan ini, baru dia akan mencetak tulisan hasil konversi Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Tapi kalau masukkan nilai 100, karena 100 itu di bagian ini sudah nilainya adalah salah atau false, gitu kan. Karena di sini sudah false, maka ini tidak akan dijalankan. Jadi kalau ini false, maka dia otomatis langsung loncat ke 24. Tidak masuk ke 21. Tapi kalau true, ini akan masuk ke 21 dulu, baru keluar ke 24. Ya, kita coba saja. Jadi di situ tidak ada tulisan dingin. Tidak ada tulisan panas. Jadi kalau saya masukkan 0 tadi ya, maka akan muncul tulisan kategori suhu dingin. Terus Reaumur titik 20, Fahrenheit 32, Kelvin 273. Ya, ini saya lupa nih ngasih pindah baris. Gitu ya. Nah, kemudian kalau saya masukkan 100, saya masukkan 100, ya, masukkan 100, nggak muncul apa-apa di sini, nggak ada muncul kategorinya dingin atau panas. Kenapa? Karena else itu nggak ada, gitu ya. Jadi di sini hanya if saja ini yang dipakai untuk menampilkan tulisan dingin aja. Kalau di sini misalkan hanya ada satu if saja, ini disebut dengan pemilihan satu kondisi, ya, atau pemilihan tunggal. Ya. Maksudnya pemilihan tunggal adalah pemilihan kok tunggal gitu kan aneh ya, pemilihan kan pasti harusnya ada dua, tapi yang dimaksud pemilihan tunggal atau pemilihan yang hanya satu kondisi saja adalah bagian tidaknya itu tidak kita apa-apakan atau kita abaikan, gitu ya. Itu yang disebut dengan pemilihan tunggal. Jadi kita tidak membuat program atau membuat algoritma untuk menangani yang tidak ini, yang tidak biarkan. Kalau yang tidak ya sudah biarin aja, gitu. Lanjut aja gitu kan. Tapi kalau yang ya berarti dia harus diproses dulu baru dilanjut ke yang lain. Gitu ya. Oke, ini untuk pemilihan satu kondisi. Kemudian kalau saya mau mengakomodir yang tidak ini gimana nih gitu kan. Kalau tidak ini tadi pakai else. Kan di sini ada dua ya dan tidak. Kalau tidak pakai else. Nah, berarti kalau saya mau mengakomodir dengan yang tidak ini saya masukkan, berarti di sini saya juga tambahkan else saja. Else. Nah, untuk else itu tidak perlu menambahkan informasi lagi di sini seperti ini. Seperti if itu tidak perlu. Else itu cukup tuliskan else saja. Kemudian then lagi. Else then. Di sini tidak perlu ditambahkan informasi apa lagi. Ya. Kenapa? Karena else itu kalau bahasa Indonesianya mungkin lebih dikenalnya dengan istilah sisanya gitu ya. Atau selebihnya. Jadi kalau di sini tidak masuk ya sisanya berarti. Kalau di sini tidak masuk ya otomatis akan masuk ke else. Gitu kan. Jadi pilihannya akan ada dua. Bagian atas atau bagian bawah. Nggak ada pilihan yang lainnya. Ya dan tidak gitu aja kan. Nggak ada saya ngasih program ini ragu-ragu gitu kan. Nggak ada. Ya, jadi kalau else itu tidak perlu kalian tambahkan lagi embel-embel di belakang ini Celsius lebih dari sama dengan 50 gitu ya. Itu nggak perlu. Yang perlu ditambahkan seperti itu adalah ketika if ketemu if gitu ya. Nah, kemudian kalau else berarti di sini else apa nih? Else-nya berarti mencetak tulisan panas. Berarti di sini printf kategori ini enggak ada tanda petiknya. Kategori suhu misalkan di sini adalah panas. Ya, saya tambahkan pindah baris jangan lupa. Ya.
Jadi ini sekarang sudah ada dua kondisi yang ya dan kondisi yang tidak. Kalau if saja tadi berarti satu kondisi, ya, kondisi yang iya saja, yang tidak dibiarkan. Kalau dengan else ini disebut dengan pemilihan dua kondisi atau pemilihan ganda, ya, yang ya dan yang tidak, ya. Jadi kalau bedanya dengan tanpa else tadi, kalau else itu tanpa else itu langsung, kalau ini tidak, langsung loncat ke 28 di sini ya, langsung mencetak nilai Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Tapi kalau sekarang ada tambahan else, kalau di sini tidak, kalau di sini salah gitu ya, maka dia tidak akan menjalankan baris yang 20 sampai 22 ini, tapi dia akan menjalankan baris yang 24 sampai 26. Sehingga akan ada muncul tambahan tulisan kategori suhu titik 2 panas. Ya, kita coba saja. Barangkali kalian sudah mencoba di sana. Kita coba. Ya, misalkan tadi saya masukkan 10 aja ya. 10. 10 ini berarti nanti dia kurang dari 50. Ya, karena kurang dari 50 maka di sini munculnya adalah kategori suhu dingin. Kemudian di sini hasil konversinya tadi ya. Kemudian sekarang kalau saya coba masukkan nilai 75. 75 kan lebih dari 50 ya. 75 misalkan. Maka hasilnya adalah sekarang muncul tulisan kategori panas. Atau kalau tadi masukannya 100 ya. Coba masukkan 100 biar ada pembandingnya ya. Kalau saya tambahkan satu kondisi dengan dua kondisi. 100. Maka di sini akan muncul tulisan kategori suhu titik 2 panas. Yang tadi kalau sebelumnya kalau di pemilihan tunggal ini nggak muncul. Karena tidak kita program di situ. Kita tidak ada kode program untuk mengantisipasi kalau nilainya 100 atau lebih dari 50. Ya, kalau sekarang kita sudah tambahkan algoritma gitu ya. Kalau nilainya sudah lebih dari 50. Ya. Ini disebut dengan pemilihan dua kondisi atau pemilihan ganda karena ada dua kondisi di sini, ya dan tidak. Gitu ya.